Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kembali ke Semarang. Saatnya kita kembali ke Semarang. Nanti mau mampir dulu di Trenggalek. Kebetulan ponakan ada di Trenggalek. Jadi kita mau ambil nih arah Mojokerto, Sidoarjo, kemudian Madiun. Di awal kita mau lewat Madiun, tapi rutenya berubah. Nah, ini kita sudah ada di Bangkalan Madura, tetapi kita ambil arahnya berbeda dari awal ya. Berangkatnya kita lewat dalam, dan ini kita untuk pulangnya diarahkan ke arah jalan raya. Dan ini kita sudah akan keluar menuju Jembatan Suramadu. Nah, kebetulan nih agak mendung ya teman-teman, jadi berkabut tipis-tipis. Nah, ini aku nanti bisa lihat sunrise tidak ya, karena aku berangkat dari penginapan itu pukul habis subuh ya, jadi sekitar pukul 5. Nah, ini aku sebetulnya sempat istirahat sebentar untuk menanti ya saat sunrise, tetapi sepertinya tidak bisa karena mendung ya teman-teman. Dan ini aku sudah masuk di Suramadu, dan memang bener nih, tapi ada kelihatan juga matahari sunrise-nya bagus sih, cuman agak berkabut gitu ya, jadi nggak begitu cerah. Tapi nggak apa-apa, untuk pemandangannya juga bagus walaupun berkabut. Jadi kita bisa menikmati kemarin ketika lewat di sini itu cerah, dan sekarang ada kabut-kabut tipisnya, jadi lebih syahdu ya. Nah, ini untuk di jembatan Suramadu ini kita ambil yang jalur untuk motor ya teman-teman. Sangat indah banget nih, mendung atau cerah sama-sama, namanya juga wisata alam ya. Jadi kita tidak bisa sama seperti kemarin, tapi yang pasti tetap bagus, tetap indah ya, berbagai macam keadaan walaupun mendung. Ini mendung ya bunda. Dan sebentar lagi nih aku mau menuju ke Surabaya. Nggak sabar nih mau lihat, sambil jalan aja nanti mau lihat seputar kota-kota ya di Surabaya. Sekitar beberapa tahun yang lalu nih pernah jalan-jalan ke Surabaya, tetapi dengan kereta. Nah, kali ini aku mau menyusuri kota-kota di Surabaya itu dengan motor. Nah ini aku sudah mulai masuk Surabaya, dan tentunya nih untuk bunga-bunga tabebuya sangat menghiasi kota di Surabaya, sangat indah sekali. Dan masih mendung ya teman-teman, jadi ini memang hari ini itu mendung. Masih ini ada di Surabaya, nanti ada untuk monumen kapal selam ya ini ya. Nah, kalau Surabaya itu untuk penataan kota bagus banget ya bunda, bersih, walaupun ada sungai di tengah, tetapi sangat indah sekali, dan penataan kotanya itu sangat tertata, sangat bagus banget ya teman-teman ya. Ini kalau mau masuk di monumen kapal selam ya, teman-teman bisa masuk untuk melihat dalamnya kapal selam itu seperti apa. Dan ini kesibukan kota Surabaya jika pagi hari, kebetulan ini kan weekend ya, jadi nggak terlalu banyak lalu lintas, dan pastinya ini masih pagi. Gedung-gedung tinggi terlihat, perpaduan antara pohon-pohon yang rindang dengan gedung-gedung yang sangat tinggi menampilkan sebuah pemandangan yang apik, selaras ya bunda-bunda. Ada gedung-gedung tinggi tetapi juga masih ada penghijauan.
Nah, ini aku masih ada di Surabaya untuk menuju jalan ambil arah Mojokerto. Nah, lucunya nih ketika kami berada di jalan raya ya untuk menuju ke Mojokerto, ini agak sedikit bingung karena untuk jalannya itu kan antara masuk ke jalan tol itu kan rambu-rambunya juga kita jadi bingung. Akhirnya kita muter lagi, puter balik, muter lagi. Jadi kayak terkena ini oyot mimang ya bahasa Jawanya. Sampai 2 kali puter dengan jalan yang sama. Dan akhirnya memperbaiki maps, akhirnya bisa keluar. Jadi kesalahannya itu kita diputar balik. Nah, padahal itu harusnya untuk arah Mojokerto itu kita lurus. Nah, kami malah putar balik. Dan lucunya lagi malah mau masuk ke jalan tol. Nah, ini yang bikin kita bingung ya. Jalan ini yang bikin kita bingung sampai muter-muter. Dan akhirnya bisa mengambil arah Mojokerto. Dan kita ini sudah masuk ke Sidoarjo ya. Kalau Sidoarjo itu banyak sekali seperti untuk industri, areal industri ya. Ini kita mau masuk ke Jombang ya, arah Jombang. Ternyata untuk Jombang itu luas sekali ya, karena tidak selesai-selesai nih jalan untuk Jombang ini. Nah, sempat untuk istirahat juga di Jombang. Kebetulan nih seperti ada karnaval ataupun acara karnaval ya. Nah, ini mau lihat tapi karena kita perjalanan masih jauh, akhirnya tetap melanjutkan perjalanan. Dan senangnya itu bisa melihat persawahan. Dan ini ada juga sepanjang jalan kita itu melewati rel kereta api. Jadi benar-benar sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Oh, ada karnaval. Kita lihat sebentar ya. Nah, yang paling aku suka adalah ketemu dengan kereta api. Karena memang sepanjang Jombang itu ada rel kereta api di sepanjang jalannya. Wah, ini aku sudah di perbatasan Kediri ya. Ini kita mau ke Kediri dulu. Ada kereta api lagi. Kita sambil menunggu. Nah, pemandangan yang paling mahal ini ketemu dengan kereta api. Lalu kita sudah selamat datang ke Kediri. Di Kediri ya. Nah, di Kediri ini aku bertemu salah satu sellerku ya untuk bermain di rumah orang tua. Nah, ini adalah setelah beberapa saat aku melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Ini aku mau ke arah Trenggalek. Jadi kalau Trenggalek itu sangat Tulung Agung dulu ya. Nah, ini sebelum kita ke Trenggalek itu kita masuk di Tulung Agung dulu. Karena di sini aku juga masih bertemu dengan teman ya, ada di Kediri dan juga Tulung Agung. Nah, nanti setelah itu ada jalan ke Trenggalek ya. Nah, ini aku sudah masuk ya.
di pintu gerbang Tulung Agung. Kotanya juga bersih ya. Dan kemudian aku melanjutkan perjalanan nih ke Trenggalek. Nah, kalau untuk Trenggalek itu sangat adem dengan pemandangan sawah-sawah dan juga pegunungan yang sangat hijau. Nah, aku ke sini itu mampir di rumah keponakan. Nah, kebetulan dapat orang Trenggalek. Nah, ini bagus banget untuk desa-desa di Trenggalek itu ada memisahkan, ada sungai kecil di tengah-tengah, sangat adem ya melihatnya. Untuk di desa Gandusari namanya. Buat teman-teman nih, barangkali ada saudara di Gandusari, ini aku melewati sawah-sawah yang hijau dengan pohon-pohonnya yang rindang. Kemudian nanti aku hanya sekitar 1 jaman kemudian melanjutkan perjalanan lewat Ponorogo. Nah, ini lewat Ponorogo, dan ini aku sudah, kalau untuk lewat Ponorogo itu akan melalui sebuah pegunungan atau gunung ya, namanya Gunung Pegat. Nah, di sini sangat indah. Nah, ini aku sudah mulai untuk rute ke Ponorogo. Persawahannya sangat hijau ya teman-teman, dan juga pegunungan-pegunungan tampak berderet-deret, sangat bagus sekali pemandangan. Nah, ini aku sudah mulai untuk melalui Gunung Pegat ya. Nanti di situ ada perbatasan Trenggalek Ponorogo. Ini ada seperti wisata untuk bendungan ya, seperti bendungan Tugu. Ini bagus banget, dari arah Ponorogo itu kita bisa melihat dari atas ya teman-teman, sangat bagus banget. Walaupun ini nggak begitu hijau-hijau banget ya, karena mungkin peralihan antara kemarau dengan hujan ya, atau hujan dengan kemarau. Nah, ini jadi pemandangannya itu sangat bagus banget dilihat dari atas ya Bunda, jalan menuju ke Ponorogo ini. Dan aku nggak sempat untuk melihat ya, hanya melewati saja, tidak untuk ini bagus banget, sebuah view Bendungan Tugu kalau nggak salah ya. Nah, ini aku sudah melewati perbatasan Trenggalek Ponorogo. Jadi ini adalah Trenggalek Ponorogo. Nanti ada seperti tegunya. Sempat berhenti dulu buat jepret-jepret atau foto ya, untuk perbatasan Trenggalek Ponorogo. Nah, ini perbatasannya ya teman-teman, Trenggalek Ponorogo. Nah, waktu awal kita ambil ke Madiun ya, ternyata karena di Ponorogo itu ada monumen reok ya, jadi kita menuju ke situ, alhasil kemudian arah map berubah, jadi kita melewati Magetan, mapnya jadi berubah. Nah, ini nanti teman-teman ya, aku mau perlihatkan nanti untuk monumen reok Ponorogo dengan patung ya, patung reok itu sekitar tingginya sekitar 126 meter. Nah, ini aku masih ya melewati pegunungan dan juga, tapi ini sudah masuk Ponorogo. Nah, tapi sudah mulai agak sore ya teman-teman. Ini aku berdoanya nanti tidak melewati hutan, karena pengalamanku, nah ini
pengalamanku waktu ke Pacitan ya, Jawa Timur, melewati hutan-hutan itu pas malam hari gelap banget, dan itu menjadi catatan jangan sampai nanti kita pas menuju ke Magetan itu melewati hutan, karena arahnya kita waktu awal mau ambil Pacitan, tetapi ketika melihat di map itu banyak sekali rute-rute hutannya. Kemudian kita ambil ke Madiun. Nah, ketika ke Madiun ternyata berubah lagi, ambil Magetan. Jadi arah mapnya itu kita ambil Magetan. Nah, ini sudah sampai di Ponorogo, sudah sampai di kota Ponorogo. Nah, kita mau menuju ke Monumen Reok Ponorogo. Dari jauh ini masih mungkin sekitar 30 menit ya, sambil nih sunset ya, kita ada pemandangan bagus banget nih. Jadi kita itu berangkat sunrise, kemudian sampai dengan sunset itu masih belum sampai. Nah, ini dia patung Reok, bukan patung ya, tapi monumen, museum atau monumen Reok Ponorogo. Monumen Reok Ponorogo. Wah, ternyata kita melewati hutan ini. Bikin ilfil aja, sudah mau maghrib, ini malah masuk hutan. Pada requestnya jangan masuk hutan pas maghrib, jadi ketar-ketir ini. Semoga saja nggak terlalu jauh ya hutannya, jadi ilfil banget ini. Sambil berdoa ya sebisanya, semoga nggak terlalu jauh untuk memasuki hutan, karena ini sudah mau maghrib. Dan akhirnya nggak terlalu ya untuk teman-teman nih. Sebetulnya bagus banget nih pemandangan sunset dengan latar belakang pohon-pohon. Nah, ini aku alhamdulillah keluar dari hutan ya. Sudah masuk di Sarangan ini, Magetan ya. Sampai di Magetan nih, karena HP ku juga mau lowbat, jadi aku ambil sesi-sesi yang paling istimewa ya. Jadi ini kita sudah ada di Magetan. Kalau malam bagus banget, dan sempat kedinginan karena memang di awal kita tidak lewat Magetan ya. Ini Telaga Sarangan dari atas ya. Kelihatan bagus banget nih city light ataupun lampu-lampu hotel yang ada di Sarangan, dan juga untuk Telaga Sarangan bagus banget ini, perpaduan yang sangat bagus kalau malam. Sambil ngopi-ngopi dulu karena memang tidak membawa perlengkapan jaket yang memadai, jadi kedinginan, dingin banget. Akhirnya di Cemoro Sewu beli kaos ini tangan dan juga kaos kaki. Nah, singkat cerita nih, karena memang baterainya sedang lowbat, ini aku sudah sampai di Solo, di masjid terindah nih, tapi nggak bisa masuk Syekh Zayed ya, nggak bisa masuk karena malam hari, jadi hanya melihat dari kejauhan saja dan sempat agak mendekat tetapi memang gerbangnya baru akan dibuka pukul 4 pagi, dan sampai perjalanan ke Solo ini baterainya sudah nggak memadai, sehingga sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk sampai di Semarangnya aku pukul 1 malam. Pukul 1 malam aku sampai dengan istirahat di Salatiga ya, di masjid gitu, agak tidur-tidur karena memang ngantuk banget. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti perjalananku dari Bangkalan Madura sampai ke Semarang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.